Hari ini kita akan bahas lensa ini, PT Artisan 23mm f1.4 for Fujifilm. Hai, gimana kabar kalian? Kali ini kita akan bahas ini ya, lensa ini tadi. Akhirnya barangnya datang juga karena kemarin sempat drama dikit. Jadi ini ya, kemarin waktu kita beli lensa ini itu ada sedikit kendala. Jadi kita mungkin baru pakai sekali, tiba-tiba ring fokusnya itu lost dan akhirnya kita harus retur barangnya lagi. Tapi nggak apa, yang penting barangnya sekarang di sini. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Jadi ini tentunya kita udah unboxing kemarin ya, karena kita juga udah pakai lensa ini selama beberapa minggu. Tapi nggak apa-apa, kita buka sama-sama apa aja yang bakal kita dapetin. Dan kalau kita buka di dalamnya, kita akan dapat kesempatan buat subscribe ke channel ini. Jadi silahkan kalian gunakan buat klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa di like juga. Jadi di dalamnya ada kertas-kertas garansi dan lain-lain. Dan yang paling penting kita ada lensanya. Terus ini di box kedua isinya adalah hood seperti tulisan di sini. Hood ini kita bisa pasang di bagian filternya di sini ya, dan bentuknya memang kotak kayak gini. Nanti kita akan bahas. Nah, untuk varian lensanya itu ada dua, satu yang silver black kayak yang kita punya ini, dan yang satunya lagi adalah full black, itu bentuknya kayak gini. Nah, terus gimana kualitas lensanya? Good. Scriptnya apaan sih? Oke, sekarang kita udah ada di Photoshop dan di depan kita sekarang ada beberapa foto. Kita akan lihat performanya seperti apa. Oke, langsung aja. Ini di f bukaan 1,4, kita zoom 100%. Oke, ini kalau di tengah kita lihat, ini sih udah termasuk acceptable, nggak yang tajam-tajam banget, tapi ini sih termasuknya udah lumayan tajam di bukaan paling gede, dan fringingnya nggak terlalu kelihatan juga. Ini sih termasuknya oke. Sekarang kita turun ke f2, ini lebih tajam daripada f1,4 tadi. Fringingnya juga nggak kelihatan, jadi lebih minimal dan gambarnya lebih rapi. f2,8, f4 ini tajam banget. f5,6, di f8 kita lihat karena bukaannya menyempit malah jadi lebih soft ya daripada dibandingkan dengan f5,6 dan f4. Jadi bisa dibilang sweet spot lensa ini ada di f4 dan f5,6 di area-area itu. Dan kita sekarang ke f16, ini gambarnya jadi lebih soft lagi. Oke, setelah bahas bagian tengah lensanya, sekarang kita akan lihat bagian pinggirnya. Kenapa bagian pinggir ini penting? Karena kebanyakan lensa ya itu performa di tengahnya seperti ini dengan performa di pinggir-pinggirnya itu bisa jadi beda. Nah, seperti yang kita lihat, meskipun tengahnya tadi kita bilang acceptable, di pinggirnya ini parah. Dia nggak fokus, dia punya fringing, dan bahkan kita lihat hitam dan putihnya di sini jadi abu-abu di sebelah sini. Ya, ini menunjukkan bahwa performa sebuah lensa itu di tengah dan di pinggirnya biasanya berbeda. Itu karena faktor optik ya, keterbatasan optik. Tapi yang lucu di lensa ini adalah aku bisa bilang kemampuan atau tingkat ketajamannya itu nggak uniform. Contohnya, ini kalau kita lihat di sini kan ini parah banget ya. Tapi kalau kita lihat sama-sama di pojok, tapi di pojok kanan ini nggak separah yang di pojok kiri. Ini masih lebih better daripada yang di sebelah kiri ini tadi, dan yang di sebelah kiri bawah kayak gini, dan di sebelah kanan bawah tuh kayak gini. Nah, ini nggak tahu nih kenapa. Spekulasinya ya karena ini lensa murah, jadi QC-nya nggak terlalu bagus, dan jadinya ini yang terjadi. Tapi kalau kita lihat performa lensanya ini ya, ini aku malah jadi keinget ini mirip-mirip kayak lensa-lensa analog jadul gitu loh. Itu bukan berarti jelek, itu
berarti cuma karakter lensanya seperti itu aja. Tapi ini di f1.4. Sekarang kita akan turun ke f2. Ada upgrade dikit, kayak contoh kalau di f1.4 ini kerasa banget vignettingnya ya. Ini di sini gelap ke tengah terang. Kalau di sini vignettingnya nggak terlalu kerasa. Tapi kalau secara ranging dan kawan-kawan ya ini masih sama aja. Di f2.8 ada sedikit upgrade tapi nggak banyak. Di f4 ini seperti ini. Di f5.6 yang kita tadi bilang sweet spotnya di area itu pun bagian pojoknya masih nggak yang bagus-bagus amat. Di f8 kita lihat ini mengalami hal yang sama dengan yang di tengah, jadi agak sedikit ketajamannya berkurang, tapi kabar baiknya fringingnya mulai hilang. Dan di f16 fringingnya bener-bener hilang, tapi tetap dia nggak yang tajam-tajam banget. Oke, sekarang kita akan lihat kemampuan lensa ini dalam menangani flare. Dan dalam tes kali ini ya, ini mau pakai HUD atau enggak itu sama aja, karena kita tembak cahaya langsung dari depan. Dan ini sekarang kita coba lagi pakai lampu yang paling terang yang ada di sini. Untuk ring fokusnya ini menurutku nggak terlalu yang berat, tapi juga nggak yang ringan-ringan banget. Jadi menurutku ini pas-pas aja. Dan satu hal yang menarik dari lensa ini adalah ini minimum focus distance-nya lumayan pendek, yaitu di sekitar 20 cm. Itu lumayan impresif karena kalau kita bandingin sama lensanya Fujifilm aja deh yang 23 mm f2, itu dia minimum focus distance-nya kalau nggak salah di sekitar 22 cm, jadi agak lebih gede dikit. Terus kalau kita bandingin sama kompetitor lainnya, misalkan Viltrox 23 mm f1.4, itu dia kalau nggak salah di sekitar 30 cm sekian. Jadi kalau kalian memang banyak foto-foto close up, ya ini lensa yang lebih cocok buat kalian. Meskipun kalau kalian pakai lensa ini artinya kalian pakai full manual ya, karena ini nggak ada kontak buat elektroniknya. Kalau kalian pakai yang punyanya Fujifilm atau punya Viltrox, dia udah autofocus. Jadi ya, dan sekarang kita akan bahas hal-hal yang aku suka dan yang nggak aku suka di lensa ini. Kita mulai dari hal yang aku suka. Satu, lensa ini desainnya bagus. Aku suka desain model kayak vintage kayak gini. Jadi apa ya, kita berasa jadi fotografer jadul gitu. Jadi estetiknya sih dapat banget sih di lensa ini. Yang kedua yang aku suka dari lensa ini lensa build quality-nya bagus banget. Ini body semua full metal kecuali cap di belakang ya. Kalau cap di belakang ini ya plastik-plastik aja. Cuman di seluruh bagian lensanya ini metal semua. Jadi mulai dari ring fokus dan ring aperture ini semuanya dua-duanya metal. Bahkan tutup lensanya yang depan ini juga metal. Bahkan lens hoodnya ini yang aku kira plastik ternyata juga metal. Jadi dengan harga 1 juta sekian udah bisa dapat body full metal, itu keren, perlu diapresiasi. Dan hal ketiga yang aku suka dari lensa ini, aperture-nya itu ada kliknya. Nah, aperture yang ada kliknya kayak gini itu buat aku membantu banget kalau misal kita baru syuting yang harus cepat dan kita nggak bisa lihat tulisan di lensanya ini. Jadi daripada kita kebablasan, kita putar terus kebablasan, ya mending dikasih klik kayak gini. Ini menurutku lebih bagus, lebih oke. Dan sebenarnya aku juga bertanya-tanya sih, kok yang bikin lensa terus aperture-nya nggak dikasih klik itu maksud dan tujuannya apa gitu. Katanya sih itu bagus buat para videographer, cuman nggak tahu lah ya kan, why gitu kan, ya nggak tahu lah ya. Nah oke, itu tadi hal yang aku suka dari lensa ini, tapi ada juga hal yang menurutku why di lensa ini. Satu, ring aperture-nya di depan. Ini sebenarnya soal kebiasaan aja sih ya, cuman kebetulannya aku sudah biasa pakai lensa yang ring aperture-nya di belakang. Kita mau puter fokus, yang keputar malah aperture gitu, itu waktu awal-awal dulu sering terjadi. Tapi karena sekarang kita udah ya lumayan lama lah ya pakai lensa ini, jadi kita udah terbiasa dan ya no problem. Terus yang kedua ini adalah soal hoodnya ini. Secara desain aku sebenarnya nggak masalah dengan hoodnya ini, kualitasnya juga bagus, bentuknya juga nggak jelek-jelek amat. Cuman problemnya adalah
dia harus dipasang di filter thread atau di bagian filter. Dan permasalahannya adalah kalau kalian pakai filter misalkan ini filternya kotor, cuman ini kan dia ada threadnya, ada ulirnya lagi di depannya. Jadi kalau kalian pakai filter ini, kalian bisa tambahin filter lagi di depannya. Nah, permasalahannya adalah ini di dalam nggak ada threadnya. Jadi otomatis kalau kalian pengen pakai filter, ini kalian harus copot dulu. Kalau ada filter, dipasang filternya, baru di depan thread filternya ini kalian pasang hoodnya gitu. Jadi misalkan nih kalian mau pakai ND filter nih, dan kalian kadang pakai kadang dicopot. Kalau kalian habis pakai ND filter, kalian pasang di depan gini, terus habis kalian pasang, kalian pasangin hood. Kalau kalian mau nge-remove ND filternya, itu kalian harus copot hoodnya dulu, terus copot ND filternya, terus hoodnya dipasang lagi ke sini. Menurutku bakal jadi annoying sih, cuman karena aku nggak suka pakai filteran, jadi ya buat aku nggak masalah. Dan poin ketiga yang sebenarnya bukan sebuah kekurangan ya, ini cuma warning aja buat kalian yang mau beli lensa ini. Lensa ini full manual, dimana itu adalah sangat wajar karena harganya di sekitaran 1 jutaan. Kalau ini otomatis harganya nggak akan semurah ini. Sebagai perbandingan, kita tadi udah sempat bahas soal Viltrox 23mm f1.4 ya, itu harganya di 4,5 juta sekian. Jadi berarti berapa tuh? Mungkin sekitar 3 kali lipat lebih mahal daripada lensa ini. Jadi kalau kalian terbiasa pakai manual fokus dan kalian nggak yang moto yang harus autofocus cepat, ini bener-bener pilihan yang lebih murah buat kalian dengan image quality yang bersaing. Oh iya, kalau kalian mau beli lensanya dan kalian bingung mau beli di mana, aku udah kasih link di bawah. Seperti biasa, bisa kalian pakai, silahkan. Dan itu tadi, sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton, silahkan di like dan subscribe. Kita akan ketemu di video selanjutnya.